Pemirsa, pelaku penculikan anak di Sukabumi ditangkap saat berada di Tangerang, Banten. Penculikan terungkap dari laporan pemilik warnet, di mana korban terakhir terlihat bertemu dengan pelaku di lokasi itu. Pelaku Bima yang berprofesi sebagai pemulung selama ini dikenal keluarga korban. Selama diculik selama 46 hari, korban dijadikan pemulung. Bahkan pelaku sempat meminta tebusan sebesar 5 juta kepada keluarga korban. Bila tak dituruti, anak berusia 11 tahun itu akan dijual seharga 100 juta. Ibu korban sendang atas kembalinya sang buah hati. Lantas bagaimana penculikan bisa terjadi pada korban? Segera kita sapa Kapolres Sukabumi AKBP Sumarni. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kapolres, benarkah pelaku ini dikenal keluarga? Lantas bagaimana penculikan ini bisa terjadi? Ya, jadi benar sekitar Desember 2020 pelaku ini sudah tinggal di sekitar kediaman orang tua korban. Jadi dia bekerja sehari-hari sebagai pencari rongsokan atau pemulung dan kemudian tinggal di dekat lokasi keluarga korban, di rumah korban, di dekat rumah korban. Jadi kejadian ini sebenarnya si anak ini kan hobinya main game, senangnya bermain gadget. Jadi mungkin di rumahnya sehari-hari sering ada pembatasan dari kedua orang tua, sehingga dia mencari orang yang mungkin bisa lebih memberikan peluang dia bermain gadget, bermain game dengan lebih leluasa. Nah, ketemulah bergaul dengan si pemulung ini. Kebetulan pemulung ini juga sering memberikan kuota internet ya, untuk dia bisa leluasa bermain game. Bu Sumarni. Sehingga ya dia merasa dekat, merasa nyaman dengan orang ini, dan bahkan kadang-kadang yang bersangkutan merasa sakit atau apa, anak ini bisa menangis. Nah, kemudian dia si penculik atau si pelaku ini akan pergi ke suatu tempat. Nah, si anak ingin ikut ceritanya. Kemudian mereka bersepakat untuk pergi ke Bogor dan Tangerang tanpa memberitahukan keberadaannya kepada kedua orang tua dan tanpa seizin kedua orang tuanya. Bu Sumarni, lantas. Nah, kemudian, ya silakan. Kemudian kita selidiki lebih dalam, ternyata ada motif lain dari si pelaku. Yang kita ketahui bahwa sejak usia 16 tahun, sesuai dengan keterangannya berikan, yang bersangkutan mengalami disorientasi seksual ya. Baik, artinya ini motif lainnya ataupun tidak ada motif uang begitu? Atau karena ada disorientasi seksual ini maka pelaku ini tercetuslah ide untuk menculik anak tersebut? Ya. Karena si anak juga merasa nyaman dengan yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga senang dengan anak-anak ya, anak-anak laki-laki. Ya, kemudian mereka ya saling akrab gitu ya. Bu Kapolres, lantas perlakuan selama diculik ini seperti apa terhadap korban? Ya, sampai dengan saat ini sesuai dengan keterangan korban maupun keterangan si pelaku, si tersangka, perlakuannya baik ya. Perlakuannya baik artinya diberikan makan setiap hari, kemudian dia juga diberikan keleluasaan bermain game, bermain gadget ya selama pelariannya, walaupun penempatannya di beca. Kemudian mereka tidurnya ya di beca itu dan kadang-kadang tidurnya di emperan. Kemudian ya karena mungkin saling memberikan, merasa diberikan kebaikan satu sama lain, ya merasa nyaman gitu ya. Nah, si anak juga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh si pelaku yang tadi saya sampaikan. Ada masalah pelecehan seksual ya. Baik, artinya akan ada menuju ke tes visum begitu, mengingat ada disorientasi seksual ini? Ya, sudah kita lakukan visum. Oh, sudah dilakukan Bu. Untuk hasilnya sendiri kapan keluarnya atau sudah? Ya, nanti kita menunggu hasilnya lebih lanjut ya. Bu Kapolres, untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan atau seperti apa, berada di mana ini pelaku?
Ya, pelakunya sudah diamankan, sudah kami tahan di Baik. Polres Sukabumi Kota. Bu, mungkin ini mengulang sedikit. Pelaku tadi Ibu katakan ada salah satu motif lainnya yaitu penyimpangan seksual begitu. Nah, lantas ada informasi bahwa pelaku juga meminta tebusan kepada orang tua korban. Ini seperti apa sebenarnya? Oh, jadi kalau tebusan ini kan dimanfaatkan oleh pihak lain ya, dimanfaatkan pihak lain karena gencarnya pemberitahuan terkait dengan hilangnya seorang anak. Sudah beberapa lama, ya kemudian dimanfaatkan pihak lain untuk meminta uang tebusan. Ini pihak lain yang memanfaatkan situasi. Ya sedang kami selidiki, Mbak. Masih diselidiki, artinya dia tidak bekerja sendiri begitu, Bu? Ya sedang kami selidiki ada hubungannya atau tidak dengan yang bersangkutan, ya nanti kita jelaskan berikutnya. Oke, ini tergabung dengan sindikat atau tidak? Sampai sejauh ini masih yang bersangkutan ya. Oke, artinya belum. Pelakunya masih si pelaku yang kemarin. Belum ada orang lain yang kemudian akan dijadikan tersangka. Lantas ini kasus masih diteruskan begitu? Ya. Baik, terima kasih Bu Sumarni Kapolres Sukabumi Jawa Barat sudah bergabung bersama kami. Kalau boleh kami memberikan himbauan ya kepada seluruh warga masyarakat, khususnya kepada orang tua, tolong awasi, jaga anak-anak kita, apalagi anak-anak di bawah umur. Jangan dibiarkan anak-anak asik bermain dengan orang yang tidak kita kenal latar belakangnya, ataupun yang kita kenal latar belakangnya. Harus dalam pengawasan kedua orang tua. Dan jangan biarkan anak-anak asik bermain game atau gadget. Baik, terima kasih Bu Kapolres sudah bergabung bersama kami. Semoga orang tua tetap waspada menjaga anaknya dengan baik.